alasan, argumen dipilih bulan Muharram sebagai bulan 1 dalam penentuan tahun Hijriah. Kenapa? Karena ingin semuanya penduduk yang ada di dunia ini berKTP-kan Islam, mereka akan mempraktikkan kebaikan dalam kehidupannya. Namun kalau kita lihat potret kehidupan di Kota Lok Semawe berbanding terbalik rasanya dengan harapan yang pernah dituangkan oleh Sayyidina Ali. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup. Semoga kesempatan tersebut akan mampu kita praktikkan kebaikan di dalamnya. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang merupakan khatimun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi dan rasul, la nabiyya ba'dah, dan beliau pula terpilih sebagai seorang nabi yang pernah dan kerap sering melakukan perjalanan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kami hormati imam syekh masjid, guru kita bersama, panitia pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Kita awali perjumpaan kita pada siang yang berbahagia ini dengan sebuah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 218, di mana Allah mengutarakan bahwa innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Apa yang disampaikan oleh Allah, wahai sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, faraqu awtanahum, makna hajaru adalah orang-orang yang berhijrah, meninggalkan kampung halamannya. Wajahadu fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Apa tujuannya? Untuk mengangkat harkat martabat agamanya. Maka merekalah ulaika yarjuna rahmatallah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Thawabahu artinya pahala dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Apa yang perlu kita sampaikan pada siang yang berbahagia ini, hamba Allah? Kita masih berada dalam nuansa Muharram, di mana Muharram ini sudah dikenal dan sudah dipatronkan, dijadikan sebagai tahun bulan permulaan dari tahun Hijriyah. Hari ini sangat banyak fenomena-fenomena yang kita lihat di awal tahun baru Islam yang sepantasnya dipraktikkan kebaikan, namun secara silih berganti, secara berganti waktu, dari waktu ke waktu yang kita lihat terpampang di hadapan mata adalah kebiadaban, kejahatan dan kenistaan yang dilakukan oleh penduduk suatu daerah, tidak terkecuali termasuk kita yang berada di Kota Lok Semawe. Di awal tahun kemarin kami baca, kami merupakan pegiat media sosial, surat kabar menceritakan, menjelaskan bahwa di awal tahun ada satu kasus yang membuat hati kita pilu dan miris, menangis sejadi-jadinya. Terdapat satu tempat di wilayah kita Aceh Utara, Lok Semawe. Tempat tersebut merupakan toilet, tempat buang hajat, tetapi dirombak, dijadikan tempat transaksi prostitusi. Ijak tempat tersebut WC dulunya di sebuah terminal dijadikan tempat maksiat perzinahan. Dilegalkan oleh orang-orang setempat
Seolah-olah pada waktu itu mereka tidak lagi hadir Allah dalam kehidupannya, menjalankan awal tahun dengan kemaksiatan kepada Allah. Yang selanjutnya frekuensi tawuran makin menjadi-jadi, begal-begalan dan rampokan makin menjadi-jadi. Perzinahan, kalau kita lihat interaksi antara laki-laki dan perempuan, khususnya di tempat kita hamba Allah, seolah-olah tidak ada batas antara mahram dan bukan mahram. Di kantor bergelut dengan lawan jenis, di tempat perdagangan bergelut dengan lawan jenis, bahkan di instansi yang berkaliber Islam pun kita dapatkan ada di antara mereka yang tidak menjaga batas dalam kemaksiatannya. Minggu lalu, sebuah berita yang sangat tragis. Ada seorang suami yang baru menikah seminggu, membabat istrinya hingga hilang nyawanya, terjadi di tempat kita di Kota Luxmawi. Dulu hanya kita melihat di media sosial, dulu kita lihat berita tersebut di luar Aceh. Kenapa? Karena di Aceh adalah satu tempat yang mempraktekkan syariat Islam kafah, bahkan namanya saja Serambi Mekah. Tapi kalau kita lihat tingkah pribumi, tidak terkecuali kami, semuanya kita dan masyarakat kita seolah-olah lebih parah daripada kehidupan jahiliyah dulunya. Ini yang perlu kita cermati, ini yang perlu kita analisa, ini yang perlu kita tanamkan mindset dalam kehidupan anak-anak kita. Hadapi, sambutlah tahun baru dengan bermuraqabah kepada Allah, mendekatkan diri. Kenapa demikian Ustaz? Penentuan bulan Hijriyah, Nabi Muhammad hijrah dulu bukanlah pada bulan Muharram, melainkan pada akhir Safar mendekati bulan Rabiul Awal. Namun kenapa Muharram itu dijadikan sebagai awal bulan bagi tahun Hijriyah? Ini merupakan pendapat Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Saat para sahabat sepeninggalannya Nabi Muhammad, mereka duduk berembuk, bulan apa yang akan kita jadikan sebagai bulan pertama hitungan tahun Hijriyah? Kalau dalam tahun Masehi pengganti Januari, ada yang berpendapat tahun Hijriah saat Nabi hijrah Rabiul Awal, ada yang berpendapat bulan yang lain. Saat itu diangkat tangan Sayyidina Ali, beliau memberikan pendapatnya, jadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama tahun Hijriah. Oke Sayyidina Ali, apa argumenmu sehingga kami patuh dan mengasesi pendapat engkau, setuju dengan pendapatmu? Diberikan argumen yang sangat indah oleh Sayyidina Ali. Bukankah umat Islam itu mengerjakan ibadah haji dalam bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah merupakan bulan sebelum Muharram. Selepas mereka pulang dari melaksanakan ibadah haji, masih dekat hatinya dengan Allah, masih senang melakukan ibadah, jarang melakukan kemaksiatan. Disambut tahun pertama Hijriah dengan bulan Muharram, artinya mereka di awal tahun akan mempraktikkan kebaikan. Setelah dijabarkan alasan tersebut, semuanya mengiyakan kita jadikan Muharram itu sebagai bulan pertama dalam Hijriyah, tahun Hijriyah. Apa yang perlu kita simpulkan hamba Allah? Alasan, argumen dipilih bulan Muharram sebagai bulan 1 dalam penentuan tahun Hijriyah. Kenapa? Karena ingin semuanya penduduk yang ada di dunia ini berKTP-kan Islam, mereka akan mempraktikkan kebaikan dalam kehidupannya. Namun kalau kita lihat potret kehidupan di Kota Luxmawi berbanding terbalik rasanya dengan harapan yang pernah dituangkan oleh Sayyidina Ali. Anak-anak kita sudah jarang hadir ke masjid. Anak-anak kita sangat banyak menghabiskan waktunya di warkop. Anak-anak kita sangat banyak menghabiskan waktunya di tempat hura-hura, tanpa terasa melewatkan hayya 'alas shalah, meninggalkan solat tanpa beban. Itu merupakan kemaksiatan yang sudah merajalela di tempat kita hamba Allah. Padahal Sayyidina Ali dan Nabi pernah berpesan, hijrahlah dari tempat ke tempat yang lain untuk 5 maqasid syariah. Hifdzuddin, hifdzul aqlu, menjaga agama, menjaga akal, menjaga lingkungan. Itu yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala untuk kita berhijrah. Marilah melalui waktu yang sangat singkat ini
Kita praktekkan kebaikan dalam bulan Muharram. Tinggalkan segala kejahatan. Baik Ustadz Tengku, kami di sini yang berada di masjid adalah orang-orang yang hadir memenuhi panggilan Allah. Berikan pesan ini kepada orang-orang yang masih berada di sekeliling kita semua, yang mereka acuh tak acuh terhadap kebaikan dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat KTP-nya berKTP-kan Islam, tetapi mereka adalah pakar-pakar dan orang-orang yang merusak tatanan kehidupan Islam. Kalau kita lihat sejarah hamba Allah, hampir tidak ada nabi dan rasul para anbiya yang mereka tidak pernah hijrah. Bahkan nabi yang kerap disebutkan, diceritakan, dingiangkan di telinga kita dulunya oleh kakek buyut kita, oleh ayah kita, mereka semua tercatat dalam histori kehidupannya adalah orang yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari dan membawa kebaikan. Nabi Allah Adam hijrah dari surga ke dunia. Nabi Ibrahim Khalilullah tidak pernah mempersekutukan Allah, rela semua hartanya diberikan kepada Allah. Beliau hijrah dari tempat ke tempat yang lain. Bahkan pernah hijrah ke kota Mekah di dekat Ka'bah, menitipkan Ismail dan Siti Hajar. Nabi Musa hijrah dalam kejarannya Fir'aun. Nabi Isa dihijrahkan oleh Allah Ta'ala ke langit. Bahkan Nabi kita Muhammad yang melewati proses hijrah yang sangat luar biasa, dicaci maki, bahkan ingin dibunuh, digantikan tempat tidurnya oleh Sayyidina Ali. Kalau tidak, Nabi Muhammad menjadi korban pada malam hijrah beliau. Nabi Muhammad pernah hijrah ke kota Taif. Di Taif itu menjadi kenangan pilu, menjadi kenangan yang sakit dan tragis, sedih saat kita ceritakan. Dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan kotoran onta, dilempari dengan pokok korma, mengalir darah Nabi. Dalam hifdzuddin, menjaga agama Islam ini tetap utuh. Beliau hijrah dari waktu ke waktu. Dalam kondisi hijrah diberikan cobaan oleh Allah Ta'ala, wajar. Jangankan kita, sekaliber Nabi Muhammad saja hijrah dari tempat ke tempat untuk membawa perintah Allah, beliau dihadirkan cobaan yang maha dahsyat. Maka sudah sepantasnya hamba Allah, kalau kita sebagai pengikut dan umatnya Nabi Muhammad, marilah berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ustadz, tidak mungkin kami berhijrah kondisi tempat ke tempat yang lain. Bisa juga hijrah ini diartikan berpindah kondisi kehidupan kita dari mafsadat kepada maslahah, dari yang tidak baik berpindah ke arah yang baik, dari yang dulu tidak kenal kiblat sekarang mendirikan solat menjadi penghuni masjid. Itu bisa juga diartikan dalam hijrah yang kita terapkan. Lantas apa kebaikan dari hijrah yang dilakukan oleh Nabi Adam dari surga menuju ke dunia? Sedangkan surga itu merupakan idaman impian setiap umat yang mana kita dalam doa melantunkan kalimat tersebut. Kebaikan dari beberapa pendapat para ulama disampaikan bahwa kebaikan dari hijrahnya Nabi Allah Adam adalah untuk menjemput kita semua masuk dalam surganya Allah. Maka marilah hamba Allah, kita sikapi bulan Muharram ini, tahun 1445 Hijriah ini dengan tinta hijau. Kita tinggalkan kehidupan-kehidupan yang tidak layak, yang menyebabkan kita jauh dari jalannya Allah, jauh dari hidayahnya Allah, yang menyebabkan kita terjerumus dalam kemaksiatan, bermandikan dengan noda dosa setiap detik dan waktunya. Mari kita perbaiki dalam tahun ini. Siapa tahu saat kita sudah memperbaikinya, Allah hadirkan kesimpulan kepada kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan hamba Allah, semuanya kita akan menjadi pribadi yang hijrah karena Allah, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari dan membawa kebaikan. Layaknya Nabi Allah Muhammad, layaknya Nabi Musa, Nabi Adam dan para anbiya lainnya, dan para alim ulama yang singgah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencerdaskan anak bangsa dalam pemahaman agama. Mudah-mudahan semuanya itu akan mampu kita ikuti dan kita akan mendapatkan titel muttaqin sekaligus husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin.